Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Cerita Momo. Apa kabar sahabat-sahabatku semua hari ini? Semoga kalian dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dilimpahkan rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Ya. Amin. Seperti biasa, sebelum kita menyelami kisah yang dijamin akan mengaduk-aduk emosi dan bikin kita gregetan maksimal, aku mau ajak kalian dulu. Pastikan tombol like di bawah sudah kalian tekan sebagai dukungan untuk channel ini. Bagi yang mungkin baru pertama kali mampir, selamat datang. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian gak akan ketinggalan cerita-cerita terbaru yang paling seru dari Cerita Momo. Dan yang paling penting, aku mau kenal lebih dekat sama kalian. Yuk, langsung absen di kolom komentar. Tulis nama kalian, asal kota kalian, dan jangan lupa ketik hadir. Aku tunggu ya, biar kita makin akrab. Sudah? Kalau sudah, mari kita tarik napas dalam-dalam. Kisah kita kali ini datang dari seorang istri yang kesabarannya diuji sampai ke batas akhir. Judulnya, Suami dan Mertua Sengaja Membuatku Sibuk Agar Aku Tak Ikut Liburan Mereka ke Korea. Dia berkata, "Kau wanita miskin, lebih baik menjaga rumah." Tapi 3 hari kemudian, mereka panik. "Kujo, maaf, aku sibuk." Bagaimana rasanya dihina miskin dan sengaja ditinggal pergi oleh suami dan ibu mertua sendiri? Tapi bagaimana jika pembalasan yang datang jauh lebih mengejutkan dari yang mereka bayangkan? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Suara melengking Bu Tiwi membelah keheningan pagi di rumah mewah bergaya minimalis modern itu. Randy, cepat, mana syal kasmir ibu yang ibu beli di Paris itu? Yang warnanya krem gading. Masa mau ke Korea yang sudah mulai dingin tidak bawa itu? Bagaimana sih persiapan kalian? Di ruang tengah yang luas, 2 koper branded berukuran jumbo sudah terbuka menganga. Randy, sang suami, yang sudah tampak rapi dengan kemeja flanel mahal dan celana jeans desainer, terlihat sedikit panik. Dia membongkar isi tas kabinnya dengan gusar. "Sebentar, Bu. Tadi Randy yang masukkan sendiri. Harusnya ada." Di sudut ruangan, Salsa, istri Randy, sedang berlutut dengan sabar di lantai marmer yang dingin. Tangannya dengan telaten memasukkan strip-strip obat dan botol vitamin ke dalam tas kecil khusus. Dia hanya mengenakan daster katun sederhana bermotif bunga kecil, rambutnya diikat asal. Pemandangan yang sangat kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. "Ini, Bu, obat lambung, obat pusing, dan vitamin untuk cuaca dingin, semua sudah Salsa siapkan di tas kecil ini. Nanti tinggal dimasukkan ke tas tangan Ibu," ujar Salsa lembut, tanpa mengangkat wajahnya. Bu Tiwi mendecakkan lidah, melirik sinis ke arah menantunya. "Telat. Harusnya semua itu sudah siap dari semalam. Kau ini lelet sekali, sih, Sal. Ibu, kan sudah bilang, Ibu tidak mau repot di bandara. Kalau begini caranya, bisa-bisa Ibu lupa minum obat." Salsa menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan agar tidak terdengar. Sudah semalaman dia tidak tidur, memastikan semua keperluan suami dan ibu mertuanya untuk liburan seminggu ke Korea itu lengkap. Dari charger ponsel, paspor, hingga pakaian dalam mereka. Tapi sepertinya, tidak ada satu hal pun yang dia lakukan pernah terasa benar di mata Bu Tiwi. "Maaf, Bu. Tadi Salsa pastikan dulu dosisnya tidak salah." "Sudahlah, Bu. Nanti kita beli lagi saja syal baru di sana. Yang lebih bagus," kata Randy, akhirnya menyerah mencari. "Enak saja kamu bicara. Itu syal edisi terbatas. Harganya mahal sekali." Bu Tiwi masih mengomel. Matanya beralih menatap tajam ke Salsa. "Pasti gara-gara kau. Kau, kan yang membereskan lemari ibu kemarin? Kau sembunyikan di mana? Hah? Kau iri, kan, tidak bisa ikut?" Salsa terkejut dengan tuduhan itu. "Astaga, Bu. Tidak mungkin Salsa." "Ah, Sal. Tunggu sebentar." Randy memotong ucapan Salsa, seolah teringat sesuatu yang jauh lebih penting. Dia berjalan cepat ke arah meja kerjanya yang megah di sudut ruang keluarga. Dia mengambil setumpuk dokumen yang tebalnya hampir setara kamus, lalu melemparnya dengan keras ke atas meja kopi di depan Salsa.
Bunyi debuman kertas itu membuat Salsa sedikit terlonjak. Lihat ini, kata Randy dengan nada serius, menunjuk tumpukan kertas itu. Ini data audit dari tim keuangan. Kacau sekali. Salsa menatap dokumen-dokumen itu. Dia tahu persis apa isinya. Dia yang merancang sistemnya bertahun-tahun lalu, sebelum dia memutuskan pensiun dini untuk menikah dengan Randy. Dia pura-pura memasang wajah bingung. Ada apa ini, Mas? Kelihatannya rumit. Randy berdeham, membusungkan dadanya seolah sedang memegang kendali masalah besar. Ada masalah besar, Sal. Data klien kita dari Seoul Global Partners, yang mau kita temui di Korea itu, datanya tidak sinkron dengan laporan triwulan kita. Kacau sekali. Aku baru dapat email semalam. Ini gawat, bisa-bisa kontrak miliaran kita putus kalau datanya tidak beres. Bu Tiwi yang tadinya sibuk dengan syalnya, kini ikut nimbrung. Terus? Kenapa dilempar ke istrimu? Suruh saja orang kantormu yang kerjakan. Gaji mereka mahal, kan? Randy menggeleng cepat. Tidak bisa, Bu. Ini data rahasia perusahaan. Sangat rahasia. Tidak bisa sembarang orang yang pegang. Hanya aku. Dan ya, Salsa. Randy menatap istrinya. Nada bicaranya sedikit merendah, seolah sedang memberi sebuah kehormatan. Kau, kan jago soal angka-angka begini. Dulu kau, kan? Lulusan terbaik akuntansi, Mas. Iya, aku ingat, potong Salsa pelan, nyaris tak terdengar. Dia menahan senyum miris. Randy bahkan sering lupa nama alma maternya. Dia hanya ingat Salsa, jago angka, seperti seorang juru tulis pribadi. Nah, itu maksudku, seru Randy. Pintar. Kau bereskan ini, ya, sayang. Selama kami di Korea, kau harus audit manual semuanya. Cek satu persatu, baris per baris. Cari di mana letak kesalahannya. Data ini harus sudah beres dan ada di mejaku begitu aku pulang. Mengerti? Ini demi masa depan perusahaan kita. Salsa terdiam sejenak. Perusahaan kita? Batinnya, sejak kapan? Bukankah ini perusahaan Mas Randy dan ibunya? Salsa akhirnya mengangkat wajahnya, memasang ekspresi kecewa yang sudah sangat sering ia latih. Jadi, aku tidak jadi ikut. Mas, bukankah Mas Randy bilang, ini liburan keluarga? Sekalian Mas mau mengenalkan aku secara resmi ke Tuan Kim sebagai istri Mas? Randy tampak salah tingkah. Dia melirik cemas ke arah ibunya. Bu Tiwilah yang langsung maju mengambil alih panggung. Ibu mertuanya itu tertawa kencang, tawa mengejek yang suaranya seperti garpu menggores piring kaca. Hah? Ikut? Kau bilang mau ikut, Salsa? Bu Tiwi memandang Salsa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Menilai daster katun yang sedikit lusuh di bagian lututnya, karena terlalu sering dipakai membersihkan rumah. Kau mau pakai baju apa ke Seoul nanti? Pakai daster itu? Kau mau mempermalukan Randy di depan Tuan Kim dan mitra bisnis lainnya? Begitu? Aku punya baju lain, Bu. Baju yang Mas Randy belikan waktu itu. Cicit Salsa pelan, mencoba membela diri. Baju apa? Baju-baju diskon di mall itu? Bu Tiwi semakin menjadi-jadi. Dengar, ya, Salsa. Ini acara penting perusahaan. Yang datang itu orang-orang kelas atas. Mereka pakai baju desainer, jam tangan miliaran. Mereka tidak akan mengerti penampilan sederhana sepertimu. Randy mencoba melerai, tapi dengan cara yang salah. Sudahlah, Bu. Kan Salsa memang harus kerja di rumah. Pekerjaan ini jauh lebih penting daripada sekadar ikut makan malam. Perkataan Randy bagaikan bensin yang menyiram api di hati Bu Tiwi. Dia tersenyum penuh kemenangan. Dia mendekati Salsa, menatap menantunya itu dengan pandangan merendahkan. Tuh, dengar. Suamimu sendiri yang bilang. Pekerjaanmu itu di rumah, desis Bu Tiwi. Dia menepuk-nepuk pundak Salsa dengan kasar, seolah sedang menepuk debu di keset. Lagi pula, Bu Tiwi melanjutkan, suaranya sengaja dikeraskan agar terdengar di seluruh ruangan. Buat apa wanita miskin sepertimu ikut? Kau itu tidak cocok. Tempatmu di sini.
Lebih baik kau menjaga rumah dan selesaikan pekerjaan suamimu. Biar Randy bisa fokus mencari uang untuk menghidupimu. Paham kau? Kata-kata wanita miskin itu terdengar begitu tajam dan menghina. Randy hanya diam, pura-pura sibuk mengecek ponselnya, tidak berani membela istrinya barang sedikit pun. Sudah, Sal. Ini demi kebaikan kita. Cepat bereskan koper kami. Taksi bandara sebentar lagi datang. Salsa tidak menjawab. Dia hanya diam, terpaku di tempatnya. Perlahan, Salsa menundukkan kepalanya. Bahunya terlihat sedikit bergetar, seolah sedang menahan tangis yang hebat. Bu Tiwi tersenyum puas. Dia mengira telah berhasil mematahkan semangat dan harga diri menantunya sekali lagi. Salsa memang menunduk. Tangannya terkepal erat di balik lipatan dasternya, hingga buku-buku jarinya memutih. Dia menunduk, bukan untuk menyembunyikan air mata. Dia menunduk untuk menyembunyikan kilatan tajam yang menyala di matanya. Kilatan mata seorang ratu yang sedang mengamati pion-pionnya bergerak masuk ke dalam perangkap. Selesaikan pekerjaan suamiku? Tentu saja, batin Salsa, dingin. Akan kuselesaikan, sampai ke akar-akarnya. Taksi mewah berwarna hitam metalik itu, akhirnya berhenti tepat di depan lobi utama rumah mereka. Sopir bergegas turun, membuka bagasi, siap memasukkan koper-koper mahal itu. Salsa, dengan wajah yang masih tertunduk, mendorong koper Randy dan Bu Tiwi melintasi teras. Dia sengaja bergerak sedikit lebih lambat, membiarkan suami dan ibu mertuanya berjalan angkuh mendahuluinya. Sudah. Jangan pasang muka melas begitu di depan sopir. Bentak Bu Tiwi pelan, namun tajam, saat dia melewati Salsa tanpa menoleh. Kau itu harusnya bersyukur Randy masih mau menampungmu di rumah sebesar ini. Jaga rumah ini baik-baik selagi kami pergi. Jangan sampai ada debu sedikit pun. Randy berhenti sejenak di depan pintu mobil. Dia menatap Salsa, lebih seperti seorang atasan menatap bawahan yang baru saja diberi tugas berat. Jaga rumah baik-baik, Sal. Dan ingat, audit itu. Pekerjaan itu sangat penting. Jangan sampai aku kecewa. Randy menepuk-nepuk pipi Salsa, bukan dengan sayang, tapi dengan tepukan meremehkan. Kalau kau beres kerjanya, nanti Mas belikan oleh-oleh gantungan kunci pagoda. Kau pasti suka, kan? Salsa hanya bisa menelan ludah. Hatinya terasa perih. Gantungan kunci. Begitulah Randy menilai kerja kerasnya selama berhari-hari nanti. Dia memaksakan seulas senyum tipis dan mengangguk pelan. Hati-hati di jalan, Mas. Bu. Semoga pertemuannya lancar dan liburannya menyenangkan. Dia mengulurkan tangan, mencoba meraih tangan Randy untuk bersalaman, sebuah ritual istri yang mengantar suaminya. Tapi Randy sudah keburu menarik tangannya, sibuk menjawab panggilan di ponselnya. Ya, halo? Tentu, kita sudah di jalan ke bandara. Siap untuk kontrak besar. Randy masuk ke mobil sambil tertawa pongah. Sama sekali tidak memedulikan tangan istrinya yang menggantung canggung di udara. Bu Tiwi masuk menyusul, membanting pintu mobil cukup keras. Salsa berdiri mematung di teras, memandangi mobil itu melaju perlahan meninggalkan halaman rumah. Dari balik kaca jendela yang gelap, Salsa tahu apa yang sedang terjadi. Benar saja. Begitu mobil melaju mulus di jalan raya, Bu Tiwi langsung beraksi. Cepat, Ren. Foto ibu. Foto ibu di mobil mewah ini. Harus kelihatan logo di kursinya. Biar teman-teman arisan ibu tahu ibu mau ke Korea. Seru Bu Tiwi, segera memperbaiki tatanan rambutnya. Randy, sambil terkekeh, menurutinya. Siap, Bu. 1, 2, 3. Bagus. Bu Tiwi memeriksa hasil foto di ponsel Randy. Sekarang unggah. Tulis begini, Otu Korea. Menikmati hasil kerja keras anak kesayangan. Yang di rumah jangan iri ya. Jaga rumah yang bersih. Pakai emoji tertawa yang banyak. Siap, Ratu Tiwi, canda Randy. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak, membayangkan wajah melas Salsa yang tertinggal di rumah, dikubur tumpukan dokumen audit. Di rumah, Salsa masih berdiri di teras. Dia tidak bergerak sedikitpun sampai gerbang otomatis di ujung jalan masuk tertutup sempurna, menelan mobil itu dari pandangannya. Hening.
1 detik, 2 detik, 3 detik. Perlahan, Salsa mengangkat kepalanya. Ekspresi wajahnya berubah total. Wajah sedih, tatapan sayu, dan bahu yang terkulai tadi, semuanya luntur seketika. Wajahnya kini dingin, datar, dan matanya yang tadi dibuat redup, kini menatap lurus ke depan, tajam seperti mata elang. Senyum miris yang tadi dipaksakannya menghilang, digantikan oleh seringai tipis yang penuh perhitungan. Dia berbalik, berjalan kembali masuk ke dalam rumah. Langkahnya tidak lagi diseret pelan. Dia melangkah tegap dan pasti di atas lantai marmer. Dia berhenti di depan meja kopi, menatap tumpukan dokumen tebal yang dilemparkan Randy tadi. Dokumen yang katanya sangat rahasia dan penting. Salsa tersenyum sinis. Dia mengangkat tumpukan kertas itu. Dia bahkan tidak perlu membukanya. Dia tahu persis data fiktif, apa yang sengaja dibuat Randy untuk menyibukkannya selama seminggu. Salsa membawa tumpukan dokumen itu, bukan ke meja kerja, tapi ke dapur. Dia berjalan lurus ke arah tempat sampah besar di sudut ruangan, dan tanpa keraguan sedikitpun, dia menjatuhkan seluruh tumpukan kertas itu ke dalamnya. Bunyi kertas-kertas yang masuk ke tempat sampah terdengar memuaskan. Audit, desis Salsa pelan. Suaranya terdengar berbeda, lebih berat dan penuh keyakinan. Audit yang sesungguhnya baru akan dimulai. Salsa tidak membuang waktu sedetik pun. Dia melangkah ke arah rak bumbu, menggeser sebuah toples gula, dan menekan tombol tersembunyi di baliknya. Sebuah laci kecil di bawah konter terbuka. Di dalamnya, tergeletak sebuah ponsel flagship keluaran terbaru. Sangat berbeda dengan ponsel lamanya yang layarnya sedikit retak yang biasa ia pakai di depan Randy dan Bu Tiwi. Ponsel itu menyala begitu disentuh sidik jarinya. Layar utamanya bukan foto pernikahan, melainkan data pergerakan saham. Dia menekan satu nomor panggil cepat. Pak Bahtiar. Sapa Salsa. Suaranya kini berubah total. Tak ada lagi nada cicitan pelan atau keraguan. Suaranya tegas, berwibawa, dan penuh otoritas yang tak terbantahkan. Mereka sudah berangkat. Rencana A berjalan lancar. Terdengar suara pria yang sopan dan sangat hormat dari seberang telepon. Baik, Nona Salsa. Sesuai instruksi Anda, tim Seoul sudah siaga di terminal VVIP Incheon. Limosin penjemputan sudah menunggu. Bagus, kata Salsa, sambil berjalan cepat. Saya akan ke bandara sekarang. Pastikan lounge VVIP Garuda sudah diamankan. Saya tidak mau ada gangguan dari siapapun. Dan pastikan tim Jakarta mulai bergerak mengamankan aset begitu saya mendarat di Incheon. Semua siap dilaksanakan, Nona. Salsa menutup telepon. Dia tidak berjalan ke kamar tidur utama yang ia tempati bersama Randy. Dia melangkah lurus menuju ruang kerja almarhum ayahnya. Ruangan yang selama ini selalu dikunci, yang Randy dan Bu Tiwi anggap hanya berisi arsip tua berdebu yang tidak ada harganya. Salsa menempelkan ibu jarinya pada panel sensor sidik jari yang tersembunyi di balik sebuah lukisan pemandangan. Dinding rak buku di depannya bergeser pelan tanpa suara, memperlihatkan sebuah ruangan lain di baliknya. Sebuah walk-in kloset rahasia yang mewah. Isinya sangat kontras dengan daster katun yang sedang ia kenakan. Di dalamnya berderet rapi puluhan power suit dari desainer ternama, gaun-gaun malam elegan, deretan sepatu hak tinggi branded, dan brankas perhiasan. Di tengah ruangan, sebuah koper first class berbahan aluminium berwarna rose gold mewah sudah terbuka dan terisi rapi. Isinya adalah pakaian bisnis dan perlengkapan untuk rapat penting di Seoul. Salsa melepaskan ikatan rambutnya, membiarkan rambut panjangnya tergerai. Dia kemudian melepaskan daster katu lusuh itu dari tubuhnya, membiarkannya jatuh begitu saja ke lantai, seolah melepaskan identitas palsunya selama ini. 15 menit kemudian, pintu ruang kerja itu kembali terbuka. Sosok yang keluar bukanlah Salsa si istri penurut. Yang keluar adalah seorang wanita karir yang menakjubkan. Dia mengenakan blazer wool berwarna ivory gading yang pas di badan, celana bahan yang serasi, dan stiletto hitam mengkilap. Rambutnya disanggul modern dengan sangat rapi. Wajahnya dipoles riasan tipis namun berkelas, dan kacamata hitam besar menutupi separuh wajahnya, menambah kesan misterius dan berkuasa. Tepat saat itu, sebuah sedan mewah hitam legam berhenti di teras depan. Pak Bahtiar, seorang pria parubaya berpenampilan necis, turun dan membukakan pintu belakang dengan hormat.
Semua siap, Nona Salsa, ujarnya sambil menunduk. Bagus. Jalankan mobilnya, perintah Salsa sambil masuk ke mobil. Perjalanan ke bandara terasa tenang. Salsa tidak melewati keramaian counter check-in yang tadi dilewati Randy dan Bu Tiwi. Dia berjalan santai melalui jalur VVIP First Class, di mana petugas bandara sudah menunggunya dan membungkuk hormat. Kini, Salsa duduk di private lounge eksklusif, menyesap teh chamomile hangat dengan sangat tenang. Dia membuka ponsel pintarnya dan melihat unggahan Bu Tiwi yang sudah mendapatkan puluhan komentar, "Selamat bersenang-senang," dari teman-teman arisannya. Salsa membaca ulang caption itu, "Yang di rumah jangan iri ya, jaga rumah yang bersih." Salsa tersenyum tipis. "Oh, tentu saja, Ibu," batin Salsa. "Aku akan membersihkan rumah ini. Membersihkan semua tikus yang menggerogotinya. Sampai tidak ada yang tersisa." Pengumuman panggilan boarding untuk penerbangan first class tujuan Seoul Incheon terdengar lembut di dalam lounge. Salsa berdiri, merapikan blazernya, dan berjalan menuju gerbang. "Saatnya bekerja," gumamnya. Perjalanan udara di kabin first class terasa hening dan mulus. Salsa sama sekali tidak tidur. Matanya menatap pemandangan awan di luar jendela dari ketinggian 30.000 kaki, namun pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Semua ini dimulai 5 tahun lalu, saat ayahnya, almarhum Pak Anindya, masih hidup. Ayahnya adalah seorang visioner. Beliau membangun SAS Group dari nol. Nama SAS itu sendiri adalah inisial namanya, Salsa Anindya Sejahtera. Perusahaan itu adalah jiwanya, dan Salsa adalah pewaris tunggalnya. Namun, Pak Anindya adalah pria yang sangat berhati-hati. Beliau tahu dunia bisnis kejam, dan beliau tahu putrinya, meskipun brilian, memiliki hati yang terlalu lembut. Lalu datanglah Randy. Randy adalah manajer muda yang ambisius, tampan, dan sangat pandai bicara. Dia mempesona Salsa. Keduanya jatuh cinta, atau setidaknya, Salsalah yang jatuh cinta dengan tulus. Pak Anindya, yang sudah puluhan tahun, memakan garam dunia bisnis, bisa mencium aroma keserakahan di balik senyum menawan Randy. Saat pernikahan mereka disiapkan, Pak Anindya jatuh sakit keras. Dalam minggu-minggu terakhirnya, beliau menyusun sebuah rencana induk yang brilian untuk melindungi putrinya. Randy mengira, setelah Pak Anindya wafat, dia akan otomatis mengendalikan perusahaan sebagai suami dari ahli waris tunggal. Inilah kesalahan fatal pertamanya. Pak Anindya memang menunjuk Randy sebagai CEO SAS Group. Sebuah posisi mentereng yang membuat Randy mabuk kepayang akan kekuasaan. Randy merasa telah memenangkan segalanya. Dia merasa mertuanya itu akhirnya mengakui kehebatannya. Tapi Randy tidak tahu satu hal penting. SAS Group yang dipimpin Randy hanyalah perusahaan operasional. Sebuah cangkang indah yang menjalankan bisnis sehari-hari. Sementara 90% saham dari holding company, perusahaan induk yang memiliki semua aset, properti, dan modal inti, diam-diam telah dipindahkan atas nama Salsa, di bawah perwalian Pak Bahtiar, pengacara kepercayaan keluarga Anindya. Randy, sang CEO hebat itu, hanyalah seorang CEO boneka. Gajinya besar, fasilitasnya mewah, tapi dia tidak punya kuasa apa-apa atas aset perusahaan. Dia tidak bisa menjual, membeli, atau meminjam uang tanpa persetujuan tertulis dari Dewan Wali, yang ketuanya adalah Salsa sendiri, yang identitasnya dirahasiakan di balik jaringan hukum Pak Bahtiar. Selama 4 tahun pernikahan mereka, Salsa membiarkan Randy bermain dengan mainannya. Awalnya, Salsa tulus berharap Randy akan berubah. Dia berharap cinta bisa melunakkan keserakahan suaminya. Salsa bahkan menikmati perannya di balik layar. Dia sengaja tampil sederhana, membiarkan dirinya diremehkan. Dialah yang membisikkan ide-ide strategi bisnis brilian kepada Randy saat mereka sarapan, ide yang Randy klaim sebagai miliknya di ruang rapat. Dialah yang menggunakan jaringannya, atas nama almarhum ayahnya, untuk membuka pintu koneksi-koneksi besar, koneksi yang Randy kira dia dapatkan karena karismanya. Randy mengira dia hebat. Randy mengira dia jenius yang memajukan perusahaan. Padahal, dia hanya boneka yang talinya dipegang erat oleh Salsa. Semuanya berubah 6 bulan lalu, ketika Bu Tiwi memutuskan untuk pindah tinggal bersama mereka.
Kehadiran ibu mertuanya itu menguak sisi terburuk Randy. Hinaan, wanita miskin, tidak berpendidikan, tidak selevel, menjadi santapan harian Salsa. Randy, alih-alih membela istrinya, justru ikut menikmatinya. Dia merasa semakin superior. Dia mulai lupa siapa dirinya. Cinta Salsa mati perlahan-lahan. Puncaknya adalah rencana liburan ke Korea ini. Salsa, melalui Pak Bahtiar, menemukan fakta bahwa Randy berencana menemui Tuan Kim dari Seoul Global Partners, SGP, bukan untuk perusahaan. Randy berencana membuat perusahaan cangkang baru di Korea, menggunakan nama SGP untuk menarik investor, dan perlahan-lahan mengalihkan dana dari SAS Group ke rekening pribadinya di Seoul. Dia berani mencoba mencuri dari istrinya sendiri. Saat itulah Salsa memutuskan, permainannya harus berakhir. Salsalah yang mengatur undangan bisnis palsu ini. Dia yang memastikan Randy dan Bu Tiwi mendapatkan tiket. Dia yang membocorkan data audit palsu itu kepada Randy, agar Randy punya alasan sempurna untuk meninggalkan Salsa di rumah. Semuanya berjalan sesuai rencana induk Salsa. Pemberitahuan dari kapten pilot bahwa mereka akan segera mendarat di Bandara Internasional Incheon, Seoul, menarik Salsa kembali dari lamunannya. Salsa mendarat dengan mulus. Sebagai penumpang first class, dia keluar lebih dulu. Dia tidak perlu berjalan jauh. Seorang petugas bandara sudah menunggunya di depan pintu pesawat, memegang papan bertuliskan, Miss Anindya. Salsa dibawa melewati jalur VVIP, di mana proses imigrasi dan pengambilan bagasi diurus oleh tim khusus. Hanya butuh 5 menit baginya untuk keluar dari bandara. Di lobi kedatangan VVIP yang sepi dan mewah, seorang wanita Korea berpenampilan profesional membungkuk dalam-dalam. Selamat datang di Seoul, Chairwoman Anindya. Saya Park Minjo, asisten Anda selama di sini. Limosin Anda sudah siap. Sementara itu, di Terminal 1 Utama, penerbangan Randy dan Bu Tiwi mendarat. Mereka harus berdesakan keluar dari pesawat bersama ratusan penumpang lain. Mereka harus berjalan kaki berkilo-kilometer menuju bagian imigrasi. Aduh, panas sekali. Ramai. Bau kimchi di mana-mana. Keluh Bu Tiwi, mengipasi wajahnya dengan paspor. Ini bandaranya kok begini. Ren? Tidak ada jalur khusus? Ibu kira kita tamu penting. Randy mulai berkeringat di balik kemeja flanel mahalnya. Dia celingukan, mencari-cari namanya di antara puluhan sopir travel yang memegang papan nama. Sabar, Bu. Mitra kita, SGP, pasti kirim penjemputan VVIP. Pasti mereka menunggu di luar. Mereka mengantre di imigrasi selama 45 menit. Bu Tiwi tidak berhenti mengomel. Setelah mengambil koper, mereka bergegas ke pintu keluar kedatangan. Ramai sekali. Randy menyipitkan mata, mencari tanda, Tuan Randy, CEO SAS Group. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Mana? Ren? Mana penjemputannya? Desak Bu Tiwi, kakinya mulai pegal. Randy mencoba menelepon nomor kontak SGP yang dia punya. Tidak diangkat. Dia mulai panik, tapi gengsinya terlalu tinggi. Mungkin mereka terjebak macet. Bu. Kita naik taksi premium saja. Jangan khawatir. Mereka akhirnya harus mengantre di jalur taksi bandara biasa, di tengah keramaian turis lain, menyeret koper-koper mahal mereka di trotoar yang becek karena sisa hujan. Di sisi lain kota Seoul, limosin hitam yang membawa Salsa meluncur mulus tanpa suara. Mobil itu tidak menuju ke hotel turis. Mobil itu memasuki kawasan elit Gangnam, berhenti di depan lobi private sebuah gedung pencakar langit yang ultra mewah. Salsa masuk ke lift pribadi, yang membawanya langsung ke lantai paling atas. Pintu lift terbuka, memperlihatkan sebuah penthouse 2 lantai yang spektakuler, dengan dinding kaca dari lantai ke langit-langit, menyuguhkan pemandangan 360 derajat kota Seoul yang gemerlapan di malam hari. Ini bukan hotel. Ini adalah salah satu properti milik SAS Group. Milik Salsa. Selamat beristirahat, Chairwoman. Rapat dengan Tuan Kim dari SGP yang asli dijadwalkan besok lusa pukul 10 pagi, ujar Park Minjo. Salsa mengangguk. Terima kasih, Minjo. Anda boleh pergi. Salsa meletakkan tas tangannya. Dia berjalan ke dinding kaca, menatap lampu-lampu kota.
Jauh di bawah sana, di suatu tempat di jalanan yang macet, Randy dan Bu Tiwi baru saja memulai liburan neraka mereka. Hari pertama di Seoul seharusnya menjadi awal yang gemilang bagi Randy dan Bu Tiwi. Namun, setelah insiden di bandara, di mana mereka harus mengantre taksi biasa seperti turis rombongan, suasana hati Bu Tiwi sudah telanjur keruh. Hotel macam apa ini, Ren? Kenapa kita tidak dapat suite yang paling besar? Yang ada kolam renang pribadinya? Gerutu Bu Tiwi begitu mereka masuk ke kamar deluxe di Lotte Hotel Seoul. Kamar itu sebenarnya sangat mewah, dengan pemandangan menara Namsan dan bathtub marmer yang besar. Tapi bagi Bu Tiwi, yang gengsinya sudah terluka di bandara, semua terasa kurang. Randy melempar jasnya ke sofa. Dia juga kesal. Sudahlah, Bu. Kamar ini saja harganya sudah puluhan juta semalam. Ini sudah yang terbaik yang bisa dipesan mendadak. Tim SGP itu, mungkin mereka salah jadwal penjemputan. Nanti juga mereka menelepon untuk minta maaf. Randy meraih ponselnya, mengecek email. Kosong. Tidak ada email permintaan maaf dari Seoul Global Partners. Tidak ada jadwal rapat baru. Tidak ada apa-apa. Aneh, gumam Randy. Mereka yang mengundang kita ke sini, tapi mereka yang menghilang. Menghilang bagaimana? Bu Tiwi langsung waspada. Jangan bilang perjalanan kita sia-sia. Ibu sudah bilang ke semua teman arisan ibu kalau kau mau tanda tangan kontrak besar di Korea. Tidak mungkin sia-sia, Bu. Randy berkata cepat, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Mereka tahu siapa aku. CEO SAS Group. Mungkin mereka sedang mempersiapkan sambutan yang luar biasa. Biasa, kan? Orang Korea. Mereka suka basa-basi. Bu Tiwi tampak sedikit tenang, lalu matanya berbinar. Ah, kalau begitu, selagi menunggu, kita harus belanja. Ibu sudah buat daftarnya. Kita harus ke Gangnam. Beli tas yang dipakai artis-artis drama itu. Sementara itu, di penthouse mewah di distrik Gangnam, Salsa sedang sarapan. Bukan sarapan sisa roti tawar seperti di rumahnya di Indonesia. Di depannya tersaji sarapan tradisional Korea yang lengkap, disiapkan oleh koki pribadi. Dia duduk di meja makan panjang, mengenakan jubah tidur sutra. Di depannya, Park Min-jo, asistennya, berdiri tegak sambil memegang tablet. Laporan dari Jakarta sudah masuk. Nona Salsa, lapor Min-jo dengan suara datar. Pak Bahtiar mengonfirmasi bahwa tim audit internal sudah berhasil menyalin seluruh data dari server utama Randy. Ditemukan 3 rekening rahasia di Bank Swiss dan Singapura atas nama pribadi Randy, dengan total aliran dana mencurigakan sebesar 70 miliar rupiah dalam 6 bulan terakhir. Salsa mengunyah makanannya dengan pelan. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Dia sudah menduganya. 70 miliar? Dia cukup rakus rupanya. Bagaimana dengan kartu kredit perusahaan yang dia bawa? Min-jo beralih ke layar lain. Semua aktif, Nona. Sesuai instruksi Anda, limitnya sudah dinaikkan menjadi tak terbatas. Dan kami sudah memasang pelacak transaksi real time. Bagus, kata Salsa. Biarkan dia. Biarkan dia menghabiskan uangnya. Semakin banyak dia menggesek kartu perusahaan untuk kepentingan pribadi, semakin tebal berkas penggelapan dana yang kita punya. Biarkan dia menggali kuburannya sendiri. Baik, Nona. Agenda Anda hari ini? Kosongkan, jawab Salsa. Hari ini, saya mau jadi turis. Saya mau menikmati Seoul. Dia tersenyum. Tapi pastikan, kirimkan saya notifikasi setiap kali ada transaksi di atas 10 juta won dari kartu itu. Pesta pora Randy dan Bu Tiwi pun dimulai. Tujuan pertama mereka adalah Shinsegae Department Store, salah satu pusat perbelanjaan paling mewah di Seoul. Bu Tiwi seakan kesurupan. Matanya jelalatan melihat deretan tas branded di etalase. Ren, lihat. Yang itu. Yang dipakai Nyonya Hong di drama itu. Seru Bu Tiwi, menunjuk sebuah tas tangan kulit buaya berwarna merah marun di butik Chanel. Randy melirik label harganya. Matanya sedikit terbelalak. Astaga, Bu. Ini harganya hampir 80 juta won. Itu lebih dari 0,5 miliar rupiah. Bu Tiwi langsung memasang wajah masam. Kenapa? Kau tidak sanggup? Kau CEO, Randy. CEO.
Masa membelikan ibu MU tas begini saja tidak bisa? Apa kata teman-teman ibu nanti? Lagi pula, ini kan bisa dimasukkan ke biaya perusahaan. Bilang saja ini untuk oleh-oleh istri Tuan Kim. Gampang, kan? Gengsi Randy langsung tersulut. Siapa bilang tidak sanggup? Dia memanggil pelayan toko dengan angkuh. Saya ambil yang ini, bungkus yang rapi. Dia mengeluarkan kartu kredit platinum perusahaan dengan logo SAS Group. Menggeseknya tanpa ragu. Ting. Ponsel Salsa yang ada di tas selempang kecilnya bergetar pelan. Dia sedang berjalan santai di area istana Gyeongbok, menikmati udara musim gugur yang sejuk, memakai mantel trench yang elegan. Dia melirik notifikasi di jam pintarnya. Transaksi, Chanel, KRW 80.000.000, disetujui. Salsa tersenyum tipis, lalu kembali fokus mengambil foto arsitektur istana yang indah. Kegilaan Bu Tiwi tidak berhenti di situ. Setelah Chanel, mereka pindah ke butik jam tangan mewah. Randy, jam tanganmu itu sudah kusam. Kau harus pakai yang lebih mentereng. Biar Tuan Kim itu segan melihatmu. 1 jam kemudian, Randy keluar dengan jam tangan Rolex baru di pergelangan tangannya. Ting. Transaksi, Rolex, KRW 110.000.000, disetujui. Salsa sedang duduk di kafe tradisional di Bukchon Hanok Village, menyesap teh omija hangat. Dia melihat notifikasi itu, lalu menyeruput tehnya lagi. Mereka melanjutkan pesta belanja itu sepanjang hari. Pakaian, sepatu, perhiasan. Bu Tiwi bahkan memaksa membeli 1 set alat masak berlapis berlian seharga puluhan juta won. Untuk di rumah baru kita nanti, Ren, setelah kau berhasil memindahkan semua aset Salsa ke namamu, bisik Bu Tiwi, yang didengar Randy dengan senyum puas. Sore harinya, mereka kembali ke hotel. Kamar mereka penuh dengan kantong belanja berwarna-warni. Bu Tiwi langsung merebahkan diri di kasur, mengambil foto selfie dengan semua barang belanjaannya. Ini baru liburan. Hahaha. Rasakan, Salsa. Kau di rumah pasti sedang pusing menghitung angka, sementara kita di sini menghamburkan uang. Randy ikut tertawa. Tapi tawanya sedikit hambar. Dia kembali mengecek ponselnya. Masih kosong. Tidak ada email. Tidak ada telepon. Tidak ada pesan teks dari SGP. Perasaan tidak nyaman mulai merayap di hatinya. Kok aneh ya, Bu? Masa mereka tidak ada kabar sama sekali? Randy memutuskan untuk menelepon nomor kontak Tuan Kim yang dia dapatkan dari seorang perantara. Telepon berdering. 1 kali. 2 kali. Lalu, nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Jantung Randy berdebar sedikit lebih cepat. Tidak terdaftar? Bagaimana bisa? Bu Tiwi, yang sibuk mencoba mantel bulu barunya, mendengus. Ah, paling ganti nomor. Biasa itu orang sibuk. Sudahlah. Jangan panik begitu. Kau ini CEO, jangan cemen. Besok kita ke Myeongdong. Ibu mau borong skincare. Titik. Randy berusaha menenangkan dirinya. Benar. Mungkin ganti nomor. Tidak mungkin mereka menipuku. Aku ini CEO SAS Group. Tidak mungkin. Dia butuh sesuatu untuk mengembalikan rasa superioritasnya. Dia butuh pengingat bahwa dia adalah sang pemegang kendali. Dia memutuskan menelepon Salsa di Indonesia. Dia ingin mendengar suara lelah istrinya. Di penthouse Gangnam, Salsa baru saja selesai mandi air hangat. Dia melihat nama, Mas Randy, muncul di layar ponsel lamanya. Dia tersenyum. Dia berdeham, mengatur suaranya agar terdengar sedikit serak dan lelah. Dia mengangkat telepon. Halo, Mas? Halo, Sal, bagaimana? Sudah beres auditnya? Tanya Randy, nadanya angkuh dan tidak sabar. Salsa sengaja menghela napas panjang. Aduh, Mas, belum. Ini datanya rumit sekali. Banyak yang tidak cocok. Aku pusing sekali membacanya. Sepertinya aku harus lembur sampai malam. Randy tertawa kecil. Dia menoleh ke Bu Tiwi dan mengacungkan jempolnya. Dia bilang masih sibuk, bisiknya, lalu kembali ke telepon. Ya sudah. Makanya kerjakan yang benar. Jangan malas. Aku di sini sibuk sekali,
Sal, sibuk sekali rapat dengan Tuan Kim. Kau tahu sendiri, kan, orang penting seperti beliau itu sangat detail. Ini demi masa depan kita, bohong Randy dengan lancar. Iya, Mas. Semoga lancar rapatnya, jawab Salsa dengan suara dibuat-buat patuh. Tentu saja lancar. Sudah, ya, aku mau istirahat dulu. Capek sekali habis rapat seharian. Jangan ganggu. Randy menutup telepon. Dia merasa jauh lebih baik. Dia merasa kembali menjadi raja. Di Seoul, Salsa menatap layar ponselnya yang kini gelap. Sibuk rapat, katamu? Gumamnya pada keheningan penthouse yang mewah itu. Nikmati saja, karena besok lusa, kau akan bertemu langsung dengan tanda tangan kontrak yang sesungguhnya. Hari kedua di Seoul, Randy terbangun dengan perasaan gelisah yang menusuk. Sinar matahari pagi menembus tirai tebal kamar hotel mewah mereka, tapi Randy merasa suasana hatinya kelam. Dia segera menyambar ponselnya di meja nakas. Email. Kosong. Pesan WhatsApp. Kosong. Panggilan tak terjawab. Kosong. Kepanikan kecil mulai menjalar di dadanya. Seoul Global Partners, SGP, sama sekali tidak bisa dihubungi. Sejak mereka mendarat, tidak ada satupun kabar dari Tuan Kim, orang yang katanya sangat ingin bertemu dengannya. Ren, cepat bangun. Kau janji kita mau ke Myeongdong hari ini. Ibu mau borong skincare. Yang katanya pakai lendir siput emas itu. Suara Bu Tiwi memecah keheningan, terdengar riang dari kamar mandi. Randy mengusap wajahnya dengan kasar. Sebentar, Bu. Ini aneh sekali. Mitra kita tidak ada kabar sama sekali. Seharusnya mereka sudah mengirim jadwal pertemuan hari ini. Bu Tiwi keluar dari kamar mandi, wajahnya sudah terpoles riasan tebal, siap untuk berbelanja lagi. Ah, kau ini penakut sekali, Sio Kok Cemen. Pikirkan yang positif. Mungkin mereka sedang menyiapkan kejutan besar untukmu. Kontrak yang lebih besar. Sudah biasa itu di dunia bisnis. Kau, kan yang bilang sendiri. Randy mencoba mempercayai kata-kata ibunya. Mungkin ibu benar. Tapi hatinya tetap tidak tenang. Sudahlah. Ayo cepat. Kau pakai jam tangan barumu itu. Pakai jas yang paling mahal. Biar orang-orang Myeongdong tahu kita ini orang kaya. Perintah Bu Tiwi, sama sekali tidak peduli pada kegelisahan putranya. Randy terpaksa menuruti kemauan ibunya. Mereka menghabiskan separuh hari di Myeongdong. Bu Tiwi benar-benar kalap. Dia memborong puluhan kotak serum, krim, dan masker wajah. Randy menggesek kartu kredit perusahaan lagi dan lagi. Setiap kali mesin edisi berbunyi, disetujui, Randy merasa sedikit lega. Setidaknya uangnya masih ada. Tapi di sela-sela memegang kantong belanjaan ibunya, dia terus-menerus mengecek ponselnya. Tetap kosong. Di penthouse Gangnam, suasana jauh berbeda. Salsa sedang duduk di meja kerjanya yang menghadap jendela kaca raksasa. Dia tidak sedang berbelanja. Dia sedang memimpin rapat virtual lintas benua. Di layar besar di depannya, terpampang wajah serius Pak Bahtiar dari kantor Jakarta, dan beberapa orang lain dari tim hukumnya di Singapura dan Swiss. Nona Salsa, lapor Pak Bahtiar, suaranya tenang dan profesional. Laporan dari Jakarta. Seperti yang Nona duga, RUPS luar biasa, rapat umum pemegang saham luar biasa, sudah kami siapkan landasan hukumnya. Bukti penggelapan 70 miliar itu sudah kami amankan. Tim audit internal sudah berhasil mengunci seluruh akses Randy ke server utama SAS Group. Efektif 1 jam yang lalu, dia sekarang hanya melihat data, cermin, yang sudah kita siapkan. Salsa mengangguk. Data cermin itu artinya, dia masih bisa melihat data keuangan, tapi itu data palsu yang kita kontrol. Tepat sekali, Nona. Dia tidak akan sadar bahwa di Jakarta, kita sedang mengambil alih semuanya. Dia tidak bisa lagi mengakses dana segar, tapi limit kartu kreditnya sengaja kita biarkan terbuka, untuk menjeratnya lebih dalam pada tindak pidana pencucian uang. Bagus, kata Salsa, matanya berkilat dingin. Bagaimana dengan Seoul Global Partners? Pak Bahtiar tersenyum tipis. Sesuai rencana, Nona. Seoul Global Partners, yang mengundangnya ke Korea itu adalah perusahaan cangkang yang kita dirikan 3 bulan lalu.
Ini adalah inti dari jebakan Salsa. Terungkaplah segalanya. Randy, dalam keserakahannya, memang berencana membuat perusahaan baru di Korea untuk menyedot aset SAS Group. Salsa, yang sudah tahu rencana busuk itu, bergerak lebih dulu. Dia menciptakan Seoul Global Partners, palsu. Sebuah perusahaan fiktif yang terlihat begitu nyata. Tim Salsa membuatkan website profesional, profil LinkedIn palsu untuk Tuan Kim, yang seolah-olah CEO-nya, dan korespondensi email yang sangat meyakinkan. Mereka bahkan menyewa virtual office di alamat bergengsi di Gangnam. Semua umpan itu ditelan mentah-mentah oleh Randy. Dia begitu mabuk oleh keserakahannya sendiri, sehingga dia tidak pernah melakukan pengecekan mendalam. Dia merasa di atas angin, merasa berhasil menipu semua orang, padahal dia sedang berjalan masuk ke dalam kandang singa yang pintunya dipegang oleh Salsa. Jadi, dia sedang mengejar hantu, desis Salsa. Tepat sekali, Nona. Undangan bisnis itu, tiket pesawat itu, semuanya diatur oleh tim kita. Kami sengaja membuatnya terlihat sedikit kacau, seperti tidak ada penjemputan, agar dia tidak curiga ini jebakan yang terlalu mulus. Kami ingin dia merasa sedikit bekerja keras untuk mendapatkan kontrak besar ini. Pintar, puji Salsa. Biarkan dia terus mengejar hantu itu. Sementara kita ambil alih istananya. Kembali ke Myeongdong. Randy sudah tidak tahan lagi. Rasa paniknya mengalahkan gengsinya. Cukup, Bu. Cukup belanjanya. Ini bukan liburan. Ini bisnis. Aku harus cari kantor SGP itu sekarang juga. Seru Randy, nadanya meninggi. Bu Tiwi yang sedang asyik mencoba krim pemutih, terkejut. Kenapa harus dicari? Bukannya mereka yang akan menemuimu? Kau ini bagaimana, sih, Ren? Bikin malu saja. Mereka tidak balas emailku. Tidak angkat teleponku. Aku akan datangi kantornya langsung. Bentak Randy. Dia membuka email undangan di ponselnya. Dia menunjukkan alamat itu pada sopir taksi. Ke alamat ini, cepat. Perjalanan ke distrik bisnis Gangnam terasa menegangkan. Randy terus mengetuk-ngetukkan jarinya di lutut. Bu Tiwi mulai merasakan ada yang tidak beres. Ren, ada apa sebenarnya? Jangan buat ibu takut. Semuanya aman. Kan? Tentu saja aman, Bu, jawab Randy, terlalu cepat. Taksi berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit yang sangat megah. Lobi marmernya berkilauan. Randy langsung merasa lega. Lihat, Bu, megah, kan? Gedung sebesar ini, mana mungkin palsu. Ibu ini ada-ada saja, kata Randy, keangkuhannya kembali. Dia berjalan angkuh ke meja resepsionis. Permisi, Seoul Global Partners. Lantai berapa? Resepsionis mengecek di komputernya. Seoul Global Partners. Maaf, Tuan. Tidak ada nama perusahaan itu di gedung ini. Jantung Randy serasa berhenti berdetak. Apa? Coba cek lagi. SGP. Seoul Global Partners. Resepsionis itu menggeleng sopan. Tidak ada, Tuan. Mungkin Anda salah gedung? Tidak mungkin salah, bentak Randy, menunjukkan email di ponselnya. Bu Tiwi mulai panik. Ren? Apa katanya, Ren? Randy tidak peduli. Dia melihat ke papan direktori digital di dinding lobi. Dia mencari huruf S. Dan di sanalah. Seoul Global Partners, lantai 34, unit 3405. Itu. Ada. Kau yang tidak becus kerja. Seru Randy pada resepsionis itu, lalu bergegas menarik tangan ibunya ke lift. Tuh, kan, Bu? Ada. Kau ini bikin panik saja. Lift mewah itu membawa mereka naik dengan cepat. Lantai 34. Pintu lift terbuka. Koridornya sepi. Karpetnya masih terbungkus plastik di beberapa bagian. Dindingnya masih berbau cat baru. Lantai itu tampak seperti baru saja selesai direnovasi. Mereka berjalan menyusuri koridor, mencari unit 3405. Dan mereka menemukannya. Pintunya kayu polos, terkunci rapat. Tidak ada plakat nama perusahaan. Tidak ada logo SGP yang megah seperti di websitenya. Tidak ada apa-apa.
Hanya selembar kertas A4 yang ditempel di pintu, bertuliskan, dalam proses renovasi. Akan segera dibuka. Randy terpaku. Dia menelan ludah. Keringat dingin mulai membasahi kemeja mahalnya. Mana? Ren? Kok begini? Suara Bu Tiwi mulai bergetar. Randy menggedor-gedor pintu itu dengan panik. Permisi. Halo. Tuan Kim. Ini saya, Randy dari SAS Group. Permisi. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, seorang pekerja konstruksi berhelm kuning, membawa tangga lipat, berjalan melewati mereka. Randy segera mencegatnya. Permisi. Kantor ini, SGP. Seoul Global Partners. Di mana mereka? Pekerja itu, seorang pria Korea Parubaya, menatap Randy dengan bingung. Dia menggelengkan kepala. SGP? Molayo, tidak tahu. Kantor ini, kosong. Baru disewa minggu lalu. Masih kosong. Tidak ada orang. Renovasi. Wajah Randy pucat pasi seperti mayat. Dia mundur selangkah. 2 langkah. Ren. Panggil Bu Tiwi. Kosong. Gumam Randy. Ren, apa maksudnya ini, Ren? Bu Tiwi mulai histeris. Apa maksudnya kosong? Jangan bilang. Kau ditipu. Ren, kita jauh ke Korea hanya untuk ditipu? Dasar bodoh. Bagaimana bisa kau sebodoh ini? Teriakan Bu Tiwi menggema di koridor yang sepi itu. Randy tidak mendengarnya. Dia bersandar lemas ke dinding, ponselnya terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai dengan bunyi yang memilukan. Di penthouse-nya, beberapa kilometer dari sana, Salsa menerima pesan di ponsel pintarnya. Pesan itu dari tim keamanan gedung yang sudah ia tempatkan di sana. Target sudah di lokasi. Target terlihat sangat panik. Misi selesai. Salsa tersenyum. Dia menekan tombol intercom di mejanya. Park Minjo, siapkan mobil. Besok pagi, saya ada rapat penting. Baik, Nona. Rapat dengan siapa? Dengan Tuan Kim, jawab Salsa. Tuan Kim yang asli. Malam itu, di kamar hotel mewah yang tiba-tiba terasa seperti penjara, suasana begitu mencekam hingga terasa sesak. Kemewahan di sekeliling mereka, kantong-kantong belanja branded, pemandangan kota Seoul, spray sutra, semua terasa seperti ejekan yang pahit. Randy Sutejo terduduk lemas di tepi tempat tidur. Tatapannya kosong, terpaku pada karpet tebal di bawah kakinya. Wajahnya yang biasa angkuh kini pucat pasi, basah oleh keringat dingin. Ponselnya yang jatuh di koridor tadi layarnya retak, menambah kesan kehancuran. Bu Tiwi, sebaliknya, tidak bisa diam. Dia mondar-mandir seperti singa betina yang terluka. Napasnya terengah-engah, bukan karena lelah, tapi karena amarah dan kepanikan yang luar biasa. Kau ditipu, Ren. Suara melengkingnya memecah keheningan. Bodoh. Anak tidak berguna. Berani-beraninya kau menyeret Ibu MU jauh-jauh ke sini hanya untuk dipermalukan. Kau bilang kau CEO hebat. Kau bilang kau jenius bisnis. Tapi kau ditipu mentah-mentah oleh kantor kosong. Bu Tiwi menyambar salah satu kantong belanjaan Chanel dan melemparkannya ke arah Randy. Buat apa semua ini? Hah? Buat apa tas puluhan juta ini kalau ternyata kita ditipu? Malu, Ren. Apa yang harus ibu katakan pada teman-teman arisan ibu nanti? Mereka semua menunggumu pulang bawa kontrak miliaran. Randy tersentak. Dia mengangkat kepalanya. Matanya merah. Diam, Bu. Diam, bentaknya, suaranya serak. Ini pasti hanya salah paham. Mungkin mereka pindah kantor. Iya. Mereka pindah kantor mendadak. Perantara itu pasti salah kasih alamat. Perantara mana? Sembur Bu Tiwi. Perantara yang juga tidak bisa kau hubungi. Begitu? Sudahlah, Ren. Akui saja. Kau gagal. Kau bodoh. Tidak. Randy berdiri. Gengsinya terluka parah. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Ini pasti ada yang tidak beres. Tapi aku tidak gagal.
Kau lihat. Randy meraih dompetnya, mengeluarkan kartu kredit platinum SAS Group. Uangnya masih ada. Aku masih CEO. Aku masih punya kuasa. Dia berjalan ke telepon kamar hotel, menekan tombol concierge dengan kasar. Ya, saya Randy dari kamar 2801. Saya mau pesan champagne. Yang paling mahal. Kirim ke kamar saya sekarang juga. Dan siapkan mobil mewah, saya mau pergi makan malam. Dia membanting gagang telepon. Napasnya memburu. Dia menatap ibunya dengan tatapan menantang. Lihat, Bu. Semuanya baik-baik saja. Bu Tiwi menatapnya sinis. Kita lihat saja. Sementara itu, di pagi hari ketiga yang cerah, di distrik bisnis Yeowido, Salsa Anindya melangkah keluar dari limosin hitamnya. Pagi ini, dia tidak lagi mengenakan mantel turis yang santai. Dia mengenakan powersuit berwarna biru royal yang dijahit khusus, sangat pas di tubuhnya. Rambutnya disanggul modern yang ketat, memperlihatkan leher jenjang dan anting berlian sederhana namun berkelas. Dia memegang tas kerja kulit berwarna hitam pekat. Setiap langkahnya di lobi marmer gedung Seoul International Finance Center, IFC, memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Dia bukan lagi Salsa si istri berdaster. Dia adalah Chairwoman Anindya. Dia masuk ke lift pribadi, diantar oleh Park Minjo, dan naik ke lantai 60, di mana kantor pusat Seoul Global Partners, SGP, yang sesungguhnya berada. Pintu lift terbuka. Pemandangan Sungai Han terbentang megah di balik jendela-jendela kaca raksasa. Seorang pria Korea parubaya yang sangat gagah dan berwibawa, mengenakan setelan jas 3 potong yang sempurna, sudah menunggunya. Ini adalah Tuan Kim Jae-wook, CEO dan pendiri SGP yang asli, seorang taipan industri yang sangat dihormati di Asia. Suatu kehormatan yang luar biasa akhirnya bisa bertemu langsung. Chairwoman Anindya, sapa Tuan Kim dalam bahasa Inggris yang fasih, membungkukkan badannya dengan hormat. Salsa membalas bungkukan itu dengan anggun. Kehormatan ada di pihak saya, Tuan Kim. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Mereka duduk di ruang rapat utama yang megah. Hanya mereka berdua, ditambah Pak Bahtiar yang hadir melalui sambungan video telekonferensi super jernih di layar besar. Langsung saja, Salsa memulai, suaranya tenang namun tajam. Saya yakin Anda sudah menerima laporan awal dari tim saya mengenai situasi internal di SAS Group. Tuan Kim mengangguk, wajahnya serius. Benar, Pak Bahtiar sudah menjelaskannya. Sejujurnya, Chairwoman, kami di SGP sedikit khawatir beberapa bulan terakhir. Kami melihat ada ketidakefisienan dan permintaan-permintaan aneh dari manajemen Anda. Kami hampir memutuskan untuk mencari mitra lain di Indonesia. Salsa tersenyum tipis. Manajemen yang Anda maksud adalah Tuan Randy Sutejo. Benar. Salsa mendorong sebuah tablet tipis ke seberang meja kayu mahoni yang mengkilap itu. Ini adalah laporan audit terbaru dari tim internal kami. Seperti yang Anda lihat, Tuan Randy telah menggelapkan dana perusahaan sebesar 70 miliar rupiah ke rekening pribadinya di Swiss. Tuan Kim melihat angka-angka itu. Alisnya terangkat, namun dia tidak tampak terkejut. Saya sudah menduganya. Gaya hidupnya terlalu flamboyan untuk seorang CEO profesional. Dan ini, lanjut Salsa, adalah rincian transaksi kartu kredit perusahaan yang dia gunakan atas nama SAS Group. Selama 2 hari terakhir, di sini, di kota Anda, Tuan Kim. Layar tablet itu kini menampilkan daftar panjang. Chanel, Rolex, Louis Vuitton, butik-butik mahal, restoran bintang 5. Totalnya mencapai ratusan juta rupiah, hanya dalam 48 jam. Wajah Tuan Kim mengeras. Ini tidak bisa diterima. Ini bukan cara kami berbisnis. Ini adalah pencurian. Tepat sekali, kata Salsa. Dan itulah mengapa saya terbang ke sini. Dia mengambil napas sejenak, menatap lurus ke mata Tuan Kim. Per hari ini, pukul 9 pagi waktu Jakarta, rapat umum pemegang saham luar biasa telah dilaksanakan. Pak Bahtiar di layar angkat bicara. Dan RUPS telah secara resmi menyetujui pemberhentian Tuan Randy Sutejo dari posisinya sebagai CEO SAS Group, efektif saat ini juga. Mata Tuan Kim membelalak sedikit, kali ini jelas terkesan. Cepat sekali.
Luar biasa. Salsa melanjutkan. Saya, Salsa Anindya, sebagai pemilik 90% saham dan chairwoman Barusas Group, akan mengambil alih seluruh negosiasi kontrak kerja sama strategis ini secara pribadi. Saya datang untuk meyakinkan Anda bahwa era manajemen korup di SAS Group telah berakhir. Mulai hari ini, Anda berbisnis langsung dengan pemiliknya. Tuan Kim terdiam selama beberapa detik, menatap wanita muda di depannya yang memancarkan kepercayaan diri yang begitu kuat. Lalu, dia tersenyum lebar. Senyum tulus seorang pebisnis ulung yang menemukan mitra sepadan. Ini adalah kabar terbaik yang saya dengar sepanjang tahun ini, Chairwoman Anindya, kata Tuan Kim, mengulurkan tangannya ke seberang meja. Salsa menjabat tangan itu dengan erat. Kalau begitu, mari kita mulai membahas bisnis yang sesungguhnya. Mereka tenggelam dalam diskusi strategi, angka, dan proyeksi miliaran dolar selama 1 jam berikutnya. Salsa menguasai setiap detail. Dia tidak hanya jago angka, seperti kata Randy, dia adalah seorang ahli strategi yang brilian. Tuan Kim benar-benar terpesona. Kontrak ini disepakati, kata Tuan Kim akhirnya. SGP akan berinvestasi penuh. Salsa tersenyum. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Setelah rapat selesai, Tuan Kim mengantar Salsa sampai ke lift pribadi. Saya dengar, suami Anda yang sudah tidak lagi menjabat itu juga ada di Seoul. Mencari SGP yang lain, tanya Tuan Kim, sedikit geli. Sebuah kesalahan administrasi yang memalukan, Tuan Kim, jawab Salsa diplomatis. Tapi saya jamin, dia akan segera mengurus masalahnya sendiri. Saya mengerti, Tuan Kim tertawa kecil. Nikmati sisa waktu Anda di Seoul, Chairwoman. Saat di dalam limosin yang melaju tenang, Salsa mengirim satu pesan singkat kepada Pak Bahtiar. Kontrak aman. Jalankan rencana B. Baik, Nona. Hari ketiga di Seoul baru saja berganti menjadi sore. Di kamar Hotel Lotte, Randy dan Bu Tiwi masih membeku di tempat mereka. Kehancuran dari penemuan kantor palsu itu masih menggantung berat di udara. Randy telah menghabiskan 2 jam terakhir mondar-mandir di kamar, mencoba menghubungi perantara misterius yang mengatur pertemuan itu. Nihil. Nomornya sudah tidak aktif. Sudah ibu bilang. Kau ditipu. Raung Bu Tiwi untuk kesekian kalinya. Dia duduk di sofa, dikelilingi kantong-kantong belanjaan yang kini terlihat seperti tumpukan sampah mahal. Lalu sekarang bagaimana, Ren? Kita pulang. Kita pulang sekarang. Ibu malu. Pulang? Pulang bagaimana? Randy membentak, rasa takut membuatnya jadi lebih agresif. Kau pikir gampang? Aku harus selesaikan ini. Ini pasti ulah kompetitor. Mereka mau menjatuhkan namaku. Nama. Kau masih peduli nama? Tentu saja. Seru Randy, berpegang pada sisa-sisa harga dirinya. Aku masih CEO SAS Group. Mereka tidak bisa macam-macam denganku. Kau lihat saja. Pesanan campak neku pasti akan datang. Itu bukti aku masih berkuasa. Seolah menjawab ucapannya, bel pintu kamar berbunyi. Randy langsung membusungkan dada. Dia merapikan kemejanya yang lecek, berjalan angkuh, dan membuka pintu. Nah, kan? Apa Ibu Bei? Kata-katanya terhenti. Di depan pintu tidak berdiri seorang pelayan hotel membawa sebotol champagne di atas nampan perak. Yang berdiri adalah manajer operasional hotel, seorang pria Korea bernama Manajer Park, didampingi 2 petugas keamanan berbadan tegap. Selamat sore, Tuan Randy, sapa Manajer Park. Nada suaranya sangat sopan, tapi matanya dingin seperti baja. Boleh kami masuk sebentar? Ada hal penting yang harus kami bicarakan. Jantung Randy berdebar. Ada apa ini? Di mana pesanan saya? Manajer Park masuk tanpa menunggu persetujuan. Matanya mengamati puluhan kantong belanja yang berserakan di kamar. Ini mengenai metode pembayaran Anda, Tuan. Bu Tiwi, yang mencium ada sesuatu yang tidak beres, langsung berdiri. Kenapa dengan pembayarannya? Mahal? Suami saya sanggup bayar. Dia CEO. Manajer Park tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Bukan itu masalahnya, Nyonya.
Kami baru saja mencoba melakukan verifikasi ulang pada kartu kredit perusahaan SAS Group yang Anda gunakan sebagai jaminan dan untuk semua transaksi Anda. Lalu, kartu itu unlimited. Potong Randy cepat. Kartu itu ditolak, kata manajer Park dengan tenang. Hening. Bu Tiwi tertawa gugup. Ditolak? Hahaha, kau pasti salah gesek. Itu kartu platinum. Coba lagi. Mungkin mesinmu rusak. Kami sudah mencobanya 3 kali, Nyonya. Di 3 mesin yang berbeda, manajer Park mengeluarkan sebuah tablet. Statusnya bukan hanya ditolak karena limit. Statusnya diblokir penuh. Diblokir? Randy merasa darah surut dari wajahnya. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Aku yang pegang kendali. Pasti ada kesalahan sistem. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan dompet kulit mahalnya. Ini. Coba kartu debit pribadi saya. Cepat. Manajer Park mengambil kartu debit itu, memasukkannya ke mesin edisi portabel yang dibawanya. Dia menggesek. Menunggu. Beep. Lampu merah menyala. Maaf, Tuan. Saldo tidak mencukupi. Apa? Randy merebut kartu itu. Tidak mungkin. Aku baru transfer ke sana minggu lalu. Ren. Ada apa ini, Ren? Bu Tiwi mulai histeris. Dia merogoh tas tangannya, mengeluarkan kartu kredit emas miliknya. Ini. Pakai kartu ibu. Kartu tambahan dari Randy. Cepat. Manajer Park menggesek kartu Bu Tiwi. Hasilnya sama. Ditolak. Tidak. Randy mulai gemetar. Dia bersandar ke dinding. Manajer Park menatap mereka berdua dengan dingin. Wajah sopannya kini hilang, digantikan oleh tatapan seorang penagih utang profesional. Tuan Randy, Nyonya Tiwi, ini situasi yang sangat serius. Dia kembali menekan sesuatu di tabletnya. Kami baru saja mendapat email resmi dari kantor pusat SAS Group di Jakarta. Randy mengangkat kepalanya. Nah, dari kantorku. Mereka pasti menjelaskan kesalahannya. Email itu, lanjut manajer Park, matanya menatap tajam Randy, adalah pemberitahuan resmi yang dikirim ke semua mitra, termasuk hotel kami. Email itu menyatakan bahwa per hari ini, pukul 9 pagi waktu Jakarta, Tuan Randy Sutejo. Manajer Park sengaja menjeda kalimatnya. Telah diberhentikan dari posisinya sebagai CEO SAS Group. Jika sebelumnya Randy pucat, kini wajahnya membiru. Dia tidak bisa bernapas. Diberhentikan? Bu Tiwi menjerit begitu keras hingga suaranya pecah. Tidak mungkin. Bohong. Kau pasti bohong. Kami punya surat resminya, Nyonya. Lengkap dengan tanda tangan Dewan Direksi, kata manajer Park. Email itu juga menyatakan bahwa kartu kredit perusahaan yang Anda pegang telah dilaporkan ke pihak berwajib sebagai aset curian yang disalahgunakan oleh mantan karyawan. Mantan karyawan. Kata itu menghantam Randy seperti palu godam. Aset curian. Desis Bu Tiwi. Matanya membelalak ngeri. Dan email itu, manajer Park melanjutkan, tanpa memberi jeda, juga meminta kami untuk menagih seluruh biaya yang timbul langsung kepada Anda secara pribadi. Dia memutar layar tabletnya ke arah Randy dan Bu Tiwi. Total tagihan Anda selama 3 hari ini, termasuk kamar deluxe, semua transaksi belanja di Chanel, Rolex, dan butik lainnya yang Anda minta masukkan ke tagihan kamar, ditambah denda pemblokiran kartu, adalah sebesar 214 juta won. Angka itu setara dengan hampir 3 miliar rupiah. Bu Tiwi terhuyung. Dia jatuh terduduk di sofa. Kantong-kantong belanjaan yang tadi dia banggakan kini terasa seperti jerat di lehernya. 3 miliar? Ren? Bisik Bu Tiwi, suaranya bergetar hebat. Ren, bilang sesuatu, Ren. Bilang ini tidak benar. Randy tidak bisa berkata apa-apa. Kakinya lemas. Dunianya runtuh dalam hitungan detik. Sio. Jam tangan Rolex baru. Champagne mahal. Semuanya ilusi. Tuan Randy, kata manajer Park, suaranya kini sama sekali tidak ramah. Sesuai kebijakan hotel, Anda tidak diizinkan meninggalkan kamar ini.
Paspor Anda dan Nyonya Tiwi akan kami tahan di resepsionis sebagai jaminan. Anda punya waktu 24 jam untuk melunasi seluruh tagihan. Dua petugas keamanan ini, manajer park menunjuk dua pria tegap di belakangnya, akan berjaga di luar pintu Anda. Kau tidak bisa melakukan ini, teriak Randy, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ini penyekapan. Kami bisa, Tuan. Anda baru saja melakukan tindak penipuan dan penggunaan aset curian di negara kami. Seharusnya saya menelepon polisi, bukan hanya menahan paspor Anda. Anggaplah kami masih berbaik hati, balas manajer park. Lunasi tagihan Anda. Selamat sore. Manajer park dan timnya keluar. Pintu kamar ditutup dengan bunyi klik yang pelan, namun terdengar final seperti bunyi pintu sel penjara. Tidak a. Bu Tiwi meraung sejadi-jadinya. Dia mulai melempar-lempar bantal sofa. Ini pasti ulah dia. Ini pasti ulah si jalang itu. Si Salsa. Pasti dia. Randy tersentak. Salsa. Nama itu membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Bukan cinta. Bukan penyesalan. Tapi harapan. Dia masih di rumah. Dia tidak tahu apa-apa. Dia bodoh. Dia masih istriku. Randy merangkak, mengabaikan teriakan ibunya. Dia menyambar gagang telepon di meja nakas. Telepon kamar. Satu-satunya alat komunikasinya yang tersisa. Dia tahu nomor ponsel Salsa yang biasa dia hubungi. Nomor ponsel butut yang dia belikan. Dia menekan nomor itu dengan jari-jari gemetar. Satu-satunya harapannya kini adalah wanita yang beberapa hari lalu dia hina sebagai wanita miskin yang hanya pantas menjaga rumah. Jari-jari Randy yang gemetar berulang kali salah menekan tombol-tombol di gagang telepon hotel. Napasnya tersengal. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Di belakangnya, Bu Tiwi mulai menangis meraung-raung, memukul-mukul sofa dengan putus asa. Hancur. Kita hancur. Ren. 3 miliar. Dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Kita akan jadi gembel di sini. Kau. Ini semua salah kau. Diam, Bu, bentak Randy, suaranya pecah. Hanya ini satu-satunya cara. Dia pasti mau membantu. Dia istriku. Dia bodoh. Dia tidak tahu apa-apa. Dia pasti akan menuruti kita. Randy akhirnya berhasil menekan rangkaian nomor ponsel Salsa yang benar. Nomor ponsel butut yang sering ia ejek karena layarnya retak. Terdengar nada sambung di gagang telepon. 1 kali. 2 kali. Ayo angkat. Sal, angkat. Desis Randy, matanya terpejam erat, bibirnya komat kamit seperti merapal doa. 3 kali. Dia tidak angkat. Ren. Dia sengaja. Dia pasti sudah tahu. Pekik Bu Tiwi histeris. Diam ku bilang. Lalu, di dering keempat, terdengar bunyi klik. Sambungan terhubung. Di sisi lain kota Seoul, di penthouse mewah distrik Gangnam, Salsa duduk dengan tenang di sofa bludru berwarna zamrud. Dia memandangi gemerlap lampu kota di bawahnya. Ponsel lamanya, yang sengaja ia bawa, tergeletak di meja kaca di depannya. Layarnya menyala, menampilkan nomor panggilan internal dari Lotte Hotel Seoul. Dia membiarkan panggilan itu berdering 3 kali. Park Minjo, asistennya, berdiri dalam diam di sudut ruangan. Nona, panggilan yang Anda tunggu sudah masuk. Salsa mengangguk, tanpa mengalihkan pandangannya dari jendela. Saya tahu. Dia menunggu 1 dering lagi, baru kemudian mengangkat telepon itu. Sebelum berbicara, Salsa menarik napas dalam-dalam. Saat dia menghembuskannya, seluruh aura chairwoman Anindya yang berkuasa luntur seketika. Suaranya kembali menjadi lembut, sedikit serak, dan penuh keraguan. Persis seperti Salsa yang mereka kenal. Halo? Mas? Mas Randy? Suara itu bagaikan alunan musik terindah di telinga Randy. Dia merasa seluruh beban di pundaknya terangkat. Dia masih bodoh. Dia tidak tahu apa-apa. Salsa, kau kemana saja? Lama sekali mengangkat telepon. Sifat arogan Randy adalah hal pertama yang kembali begitu rasa takutnya mereda. Belum sempat Salsa menjawab, Bu Tiwi sudah menyambar gagang telepon paralel yang ada di meja sebelah tempat tidur. Salsa,
Kau, jangan pura-pura tidak dengar. Cepat bantu kami. Salsa, di penthouse-nya, harus menahan senyum sinis. Dia memutar-mutar gelas berisi air mineral di tangannya. Dia memasang nada suara bingung. Maaf, Mas, Bu. Tadi Salsa di dapur, sedang mencuci piring sisa makan malam. Ada apa? Kenapa? Kenapa Mas Randy telepon pakai telepon hotel? Ponsel Mas Randy rusak? Ponsel Mas rusak. Jatuh? Bohong Randy cepat. Dengar, Sal. Mas butuh bantuanmu. Penting sekali. Gawat. Jangan basa-basi, Ren. Bilang saja padanya. Sembur Bu Tiwi dari telepon sebelah. Salsa. Kami butuh uang. Sekarang juga. Cepat kau transfer uang ke rekening hotel ini. Salsa memainkan perannya dengan sempurna. Uang? Bu? Transfer? Tapi bukannya Mas Randy bawa kartu perusahaan? Dan aku tidak punya uang sebanyak itu, Bu. Uang belanja yang Mas kasih, kan pas-pasan. Bukan uangmu, teriak Randy frustrasi. Uang perusahaan. Dengar, ada masalah administrasi besar di sini. Sabotase. Seseorang dari kantor menjebak Mas. Semua kartu Mas dan Ibu tiba-tiba diblokir. Kami tidak bisa membayar hotel. Astaga. Salsa berseru dengan nada kaget yang dibuat-buat. Diblokir? Ya Tuhan, Mas, kok bisa? Terus Mas Randy dan Ibu bagaimana di sana? Kalian baik-baik saja? Pertanyaan itu terdengar tulus. Namun bagi Randy dan Bu Tiwi, itu adalah pertanyaan bodoh. Jangan banyak tanya, raung Bu Tiwi. Kami tidak baik-baik saja, bodoh. Dengar, cepat kau ke ruang kerja almarhum ayahmu. Ibu tahu di sana ada brankas. Di dalam brankas itu pasti masih ada simpanan sertifikat rumah atau deposito. Ibu pernah lihat ayahmu menyimpannya. Randy menyambung. Benar, Sal, cepat kau buka brankasnya. Kau ambil apa saja yang ada di sana. Bawa ke bank sekarang juga. Jaminan, bilang kau mau pinjam uang. Kami butuh 3 miliar. Cepat, Sal. Ini demi Mas, demi perusahaan kita. Hening. Di penthouse-nya, Salsa menutup mata. 3 miliar. Dulu, dia pernah meminta Randy membelikan ayahnya kursi roda medis yang harganya 30 juta saja. Randy bilang itu pemborosan. Sekarang, mereka memintanya mencari 3 miliar. Di kamar hotel, keheningan ini terasa menyiksa. Salsa, teriak Randy panik. Kau masih di sana? Jangan bikin Mas panik. Perlahan, Salsa menjawab. Suaranya masih terdengar pelan, tapi getarannya hilang. 3 miliar? Bu, Mas, itu brankas almarhum ayah. Isinya, itu semua peninggalan ayah untukku. Aku tidak berani membukanya. Randy meledak. Dia sudah di ujung tanduk. Tidak berani bagaimana? Kau istriku. Apa yang jadi milikmu, jadi milikku juga. Lakukan saja apa yang kuperintahkan. Amarahnya berganti menjadi rengekan putus asa. Kau mau suamimu ini dipenjara di Korea? Hah? Kau mau Mas jadi gembel di sini? Tega kau, Sal. Bu Tiwi ikut menimpali, lebih kejam. Dasar istri tidak berguna. Suami kesulitan bukannya dibantu. Kau itu sama saja seperti orang tuamu, miskin dan menyusahkan. Cepat lakukan, atau kau tidak usah pulang ke rumah. Kami usir kau begitu kami kembali. Rumah. Kata itu adalah pemicunya. Di penthouse Gangnam, Salsa Anindya berdiri. Dia berjalan perlahan ke arah jendela kaca raksasa yang menyajikan pemandangan malam kota Seoul yang tak tertandingi. Keheningan di ujung telepon Salsa kini terasa berbeda. Bukan lagi keheningan orang bingung. Ini adalah keheningan yang dingin. Sal, kenapa kau diam lagi? Desak Randy, firasatnya mulai tidak enak. Pulang ke rumah? Suara Salsa terdengar lagi. Tapi itu bukan lagi suara Salsa yang mereka kenal. Suaranya datar, jernih, dan dingin menusuk. Nada lembut dan ragu-ragu itu hilang sama sekali.
Randy tertegun. Sal, apa maksudmu? Bu Tiwi juga merasakan perubahan itu. Apa-apaan kau ini? Nada bicaramu. Jangan kurang ajar ya. Kau sudah berani membantah ibu? Aku sedang sibuk, Bu, jawab Salsa. Randy bingung setengah mati. Sibuk? Sibuk apa? Kau bilang kau di rumah. Sibuk cuci piring? Oh, itu tadi, kata Salsa. Sekarang aku sibuk sekali. Aku sedang mengerjakan pekerjaan yang Mas Randy kasih. Audit itu. Rumit sekali, Mas. Randy merasa sedikit lega, tapi juga kesal. Audit? Lupakan audit bodoh itu. Kau gila, ya? Nyawa suamimu lebih penting. Selamatkan kami dulu. Oh, aku tidak sedang mengerjakan audit palsu yang Mas berikan di atas meja kopi itu, kata Salsa, suaranya setajam pisau bedah. Audit itu sudah di tempat sampah. Aku sedang mengerjakan audit yang sebenarnya. Audit atas nama Tuan Randy Sutejo. Gagang telepon itu terasa licin dan dingin di genggaman Randy Sutejo. Dia membeku di tempatnya. Kata-kata terakhir Salsa menggema di telinganya, menenggelamkan jeritan histeris ibunya yang kini terdiam kaget. Pemandangan Seoul malam ini indah sekali dari penthouseku di lantai 65. Jauh lebih indah daripada pemandangan dari kamar 2801 di Lotte Hotel. Benar, kan? Lantai 65, penthouse, kamar 2801, jantung Randy serasa diremas. Dia tahu nomor kamarnya. Dia tahu di mana mereka berada. Ini bukan gertakan. Ini bukan kebetulan. Ren. Suara Bu Tiwi bergetar hebat. Dia beralih ke gagang telepon paralel di sebelah tempat tidur. Apa maksudmu? Sal? Jangan bercanda. Ini tidak lucu. Kau pasti bersekongkol dengan Pak Bahtiar. Kau di Jakarta. Kau hanya bercanda? Suara Salsa di seberang sana kini terdengar jernih, seolah dia berbicara melalui speakerphone yang mahal. Nada lembut dan takut-takut itu telah menguap seluruhnya, digantikan oleh otoritas dingin yang membuat bulu kuduk Randy berdiri. Apa aku terlihat sedang bercanda, Bu? Randy menelan ludah. Keringat sebesar biji jagung menetes dari pelipisnya. Kau di Seoul? Bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Tentu saja, jawab Salsa ringan. Bagaimana lagi aku bisa menandatangani kontrak baru dengan Tuan Kim yang asli pagi tadi? Tuan Kim yang asli? Ulang Randy, otaknya berputar lambat, mencoba mencerna informasi yang mustahil ini. Iya, Mas Randy, lanjut Salsa. Tuan Kim Jae-wook, CEO Seoul Global Partners yang sesungguhnya. Bukan, Tuan Kim, dari perusahaan cangkang di lantai 34 yang kosong itu. Oh, aku minta maaf soal itu. Itu jebakanku. Jebakan? Kau tahu apa nama perusahaan kita, Mas? Perusahaan yang kau pimpin dengan begitu hebat selama ini. Randy tidak bisa menjawab. Mulutnya terkunci. SAS Group, kata Salsa, mengeja setiap katanya. Salsa. Anindya. Sejahtera. Itu namaku. Nama yang diberikan almarhum ayahku. Perusahaan itu milikku, Mas. 90% sahamnya atas namaku, melalui perwalian Pak Bahtiar. Tidak. Randy menggelengkan kepalanya, menyangkal kenyataan pahit itu. Tidak, Erupes, aku CEO. Kau CEO boneka, Randy, suara Salsa menusuk tanpa ampun. Karyawan bergaji tinggi. Kau kuizinkan bermain dengan mainanku selama kau masih bersikap baik. Tapi kau serakah. Kau mencoba mencuri dari istrimu sendiri. Kau dan ibu. Bu Tiwi, di telepon sebelah, akhirnya menemukan suaranya. Tapi itu bukan lagi teriakan. Itu adalah rintihan ngeri. Jadi barang-barang ini, Rolex, Chanel, tas ibu. Oh, itu. Salsa terdengar tersenyum. Anggap saja itu bonus dari saya. Hadiah perpisahan. Semua transaksi itu terekam sempurna. Bukti penggelapan dana dan penyalahgunaan aset perusahaan yang sangat kuat.
Kalian pikir kalian sedang menghamburkan uangku? Salah. Kalian sedang mengumpulkan bukti untuk menjerat kalian sendiri. Terima kasih sudah mempermudah pekerjaan tim hukumku. Saat itulah, kenyataan menghantam Randy dan Bu Tiwi seperti kereta barang berkecepatan penuh. Semua kemewahan, semua kesombongan, semua hinaan, semuanya adalah bagian dari skenario besar yang dirancang oleh wanita yang mereka anggap bodoh dan miskin. Rasa takut yang murni dan absolut akhirnya menguasai Randy. Gengsi CEO-nya hancur berkeping-keping. Dia jatuh berlutut di lantai marmer hotel, masih memegang gagang telepon. Salsa, sayang. Randy mulai terisak. Suaranya berubah dari bentakan menjadi rengekan yang memuakan. Jangan begini, Sal. Ampun. Aku minta maaf. Sayang, aku hilaf. Ini semua ide ibu. Iya, ibu yang menghasutku. Aku cinta sama kamu, Sal. Sungguh. Jaga mulutmu, Ren. Bu Tiwi menjerit, tak terima disalahkan. Kau yang serakah. Kau yang mau menguasai semuanya. Diam, Bu. Kalian berdua sama saja. Suara Salsa menengahi, datar dan mematikan. Bu Tiwi buru-buru mengubah taktiknya. Dia menangis. Salsa, Nak, ampuni ibu, Nak. Ibu sudah tua, ibu salah bicara, ibu hanya ingin yang terbaik untuk Randy. Tolong kami, Nak. Tolong bayar hotel ini saja. Ibu janji ibu akan sujud di kakimu begitu kita pulang. Tolong, Sal. Tangisan Bu Tiwi terdengar menyedihkan. Dulu, tangisan ini mungkin akan meluluhkan hati Salsa. Tapi hati itu kini sudah sekeras baja. Pulang? Tanya Salsa pelan. Pulang kemana, Bu? Ke rumahku? Rumah yang sertifikatnya atas nama almarhum ayahku, yang sudah dialihkan ke namaku. Bu Tiwi terdiam. Rumah yang ibu bilang aku hanya menumpang di sana, lanjut Salsa. Rumah yang ibu bilang lebih pantas untuk teman arisan ibu. Randy merangkak, merebut gagang telepon dari ibunya. Salsa, cukup. Hentikan omong kosong ini. Kau tidak bisa melakukan ini. Kau istriku. Dalam hukum kau istriku. Teriaknya, mencoba satu-satunya kartu truf yang dia pikir masih dia miliki. Benar. Secara hukum, kau masih suamiku, jawab Salsa. Dan secara hukum pula, seorang istri berhak mengajukan tuntutan pidana pada suaminya yang terbukti melakukan penggelapan dana, penipuan, dan pencucian uang. Oh, jangan lupakan juga tuntutan KDRT verbal yang ibu lakukan. Saksinya? Semua asisten rumah tangga yang selama ini kalian hina juga. Randy terpaku. Dia kalah. Di setiap lini. Dia tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada kekuasaan. Tidak ada uang. Tidak ada harga diri. Lalu kami bagaimana? Sal, bisik Randy, suaranya hampa. Kami tidak punya uang. 3 miliar. Kami tidak bisa pulang. Kami akan dipenjara di sini. Itu bukan urusanku, jawab Salsa. Salsa. Randy berteriak untuk terakhir kalinya. Seluruh keputusasaannya tumpah ruah. Tolong. Transfer uang. Kau tidak dengar. Kami butuh uang. Cepat. Berhenti bermain-main dan lakukan sesuatu. Dia kembali ke mode memerintah. Mode satu-satunya yang dia tahu. Di ujung sana, terdengar helaan napas pelan. Lalu Salsa menjawab. Suaranya kembali terdengar seperti Salsa yang dulu. Pelan, lembut, dan sedikit ragu. Oh, iya? Uang ya, Mas? Aku lupa. Randy merasa ada secercah harapan. Iya, uang, Sal, uang. Transfer sekarang. Maaf. Maaf kenapa? Cepat. Aku sibuk. Klik. Sambungan telepon terputus. Randy Sutejo menatap gagang telepon di tangannya dengan tatapan kosong. Bunyi tut yang monoton dan stabil terdengar memekakan telinga di dalam kamar yang tiba-tiba menjadi sangat sunyi itu. Dia perlahan meletakkan gagang telepon itu kembali ke tempatnya. Ren, panggil Bu Tiwi,
suaranya kecil dan penuh ketakutan. Dia menutupnya? Randy tidak menjawab. Dia hanya mengangguk pelan. Dia menutup teleponnya? Jeritan Bu Tiwi melengking tinggi, menembus kemewahan kamar hotel. Itu bukan lagi jeritan kemarahan. Itu adalah jeritan teror murni. Jeritan seseorang yang sadar bahwa dia sudah tamat. Ini semua gara-gara kau. Bu Tiwi melompat dari sofa seperti binatang buas yang terluka. Dia menyerang Randy. Dia memukul, mencakar, menjambak rambut anak laki-laki kesayangannya itu. Bodoh. Kau pikir kau hebat. Kau pikir kau bisa menipu semua orang. Kau hanya boneka. Boneka bodoh. Dan kau menyeret Ibu MU ke neraka ini bersamamu. Anak sialan. Tidak berguna. Randy, yang jiwanya sudah hancur lebur, terlalu syok untuk melawan. Dia hanya meringkuk di lantai, menerima setiap pukulan dan cakaran ibunya. Dia terjatuh di antara tumpukan kantong belanjaan Chanel dan Rolex. Barang-barang yang 2 hari lalu menjadi simbol statusnya, kini menjadi saksi bisu kejatuhannya yang paling hina. Di dalam kamar hotel 2801, nada sambung terputus yang monoton dari gagang telepon yang diletakkan Randy terdengar memekakan telinga. Suara itu, suara sambungan yang terputus, terasa jauh lebih keras daripada teriakan Bu Tiwi beberapa saat lalu. Hening. Hening yang begitu tebal dan berat, seolah udara di kamar mewah itu telah berubah menjadi semen. Randy Sutejo masih berlutut di lantai. Tangannya masih memegang gagang telepon, menatapnya dengan pandangan kosong. Bu Tiwi, yang terdiam kaget di sofa, adalah yang pertama pulih. "Ren," bisiknya, suaranya serak dan bergetar. Dia menutupnya? Berani sekali dia. Randy tidak menjawab. Dia hanya mengangguk pelan. Dia menutup teleponnya. Jeritan Bu Tiwi melengking tinggi, menembus kemewahan kamar hotel. Ini bukan lagi jeritan kemarahan. Ini adalah jeritan teror murni. Jeritan seseorang yang sadar bahwa dia sudah tamat. Ini semua gara-gara kau. Bu Tiwi melompat dari sofa seperti binatang buas yang terluka parah. Seluruh fasad keanggunan seorang sosialita yang dia bangun bertahun-tahun luntur dalam sekejap. Dia menyerang Randy. Dia tidak lagi memukul. Dia mencakar, menjambak, dan menggigit. Bodoh. Kau pikir kau hebat. Kau pikir kau bisa menipu semua orang. Kau hanya boneka. Boneka bodoh. Dan kau menyeret Ibu MU ke neraka ini bersamamu. Anak sialan. Tidak berguna. Kembalikan hidupku. Kembalikan uangku. Randy, yang jiwanya sudah hancur lebur, terlalu syok untuk melawan. Dia hanya meringkuk di lantai seperti bayi, mencoba melindungi kepalanya dari amukan ibunya sendiri. Dia terjatuh di antara tumpukan kantong belanjaan Chanel dan Rolex. Barang-barang yang 2 hari lalu menjadi simbol statusnya, kini menjadi saksi bisu kejatuhannya yang paling hina. Berhenti. Tolong. Sakit, Bu. Ampun, rintih Randy. Keributan itu terlalu kencang. Suara teriakan, barang-barang yang terbanting, dan tangisan histeris itu menggema sampai ke koridor. Tiba-tiba, pintu kamar hotel didobrak terbuka dengan keras. 2 petugas keamanan yang tadi berjaga di luar, kini menyerbu masuk, diikuti oleh manajer park yang wajahnya sudah merah padam karena marah. Mereka terpaku sejenak. Pemandangan di depan mereka sungguh kacau. Kamar mewah itu seperti kapal pecah. Seorang wanita tua sedang menjambak rambut seorang pria yang meringkuk di lantai, di tengah lautan kantong belanja mewah. "Hentikan!" teriak salah satu petugas keamanan. Mereka menarik paksa Bu Tiwi yang meronta-ronta seperti orang gila. "Lepaskan. Aku nyonya besar. Lepaskan aku." Manajer park menatap Randy yang gemetaran di lantai, lalu menatap Bu Tiwi yang kini menangis meraung-raung. Wajahnya menunjukkan rasa jijik yang tak tertahankan. "Cukup," desis manajer park. "Waktu Anda 24 jam. Mulai dari sekarang. Jika dalam 24 jam tagihan 214 juta won itu tidak lunas, saya tidak akan ragu lagi menyerahkan Anda berdua ke kepolisian distrik Myeongdong atas tuduhan penipuan, pencurian aset, dan perusakan fasilitas hotel." Petugas keamanan itu melepaskan Bu Tiwi ke sofa. Manajer park memberi isyarat. Mereka mundur,
menutup pintu kamar dengan keras. Mengunci mereka kembali dari luar. Kini, keheningan itu kembali. Jauh lebih menakutkan. Randy dan Bu Tiwi tidak lagi berkelahi. Mereka hanya duduk terpisah di ruangan yang hancur itu, terengah-engah. Mereka adalah dua orang asing yang terdampar di pulau terpencil, dikelilingi harta karun yang tidak ada nilainya. Tidak ada lagi yang bisa dihubungi. Tidak ada teman. Tidak ada kerabat. Semua, koneksi, Randy hanyalah koneksi palsu yang dibangun di atas uang salsa. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di layar ponsel Randy yang layarnya retak. Ponsel itu masih terhubung ke Wi-Fi hotel. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, Randy meraih ponsel itu. Email itu datang dari alamat resmi SAS Group. Dikirim oleh Pak Bahtiar. Subjek, pengumuman resmi, CEO baru SAS Group. Jantung Randy berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Dia membuka email itu. Isinya adalah siaran pers internal yang dikirim ke seluruh karyawan dan mitra bisnis. Randy membacanya dengan napas tertahan. Kepada seluruh jajaran direksi, karyawan, dan mitra strategis SAS Group. Dengan ini diumumkan bahwa per hari ini, Tuan Randy Sutejo telah resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai CEO SAS Group, menyusul ditemukannya bukti kuat atas tindak pidana penggelapan dana perusahaan dan penyalahgunaan wewenang. Mata Randy melompat ke paragraf berikutnya. Untuk memastikan keberlanjutan dan kemajuan perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah secara aklamasi menunjuk dan mengesahkan. Randy mengira dia akan membaca nama Pak Bahtiar. Nona Salsa Anindya Sejahtera, sebagai CEO dan Chairwoman baru SAS Group. Di bawah pengumuman itu, terlampir sebuah foto profil resmi. Randy dan Bu Tiwi menatap layar retak itu bersamaan. Wanita di foto itu bukan Salsa yang mereka kenal. Wanita di foto itu mengenakan blazer biru royal yang elegan. Rambutnya disanggul rapi, memperlihatkan tatapan mata yang tajam, dingin, dan penuh perhitungan. Senyumnya tipis, bukan senyum seorang istri penurut, tapi senyum seorang ratu yang memegang kendali penuh atas kerajaannya. Itu adalah wanita yang sama yang menandatangani kontrak miliaran dengan Tuan Kim pagi itu. Itu adalah Salsa. Itu adalah ratu mereka yang sesungguhnya. Saat itulah Randy dan Bu Tiwi akhirnya mengerti. Mereka tidak hanya kalah. Mereka telah dihancurkan. Mereka tidak pernah punya kesempatan sejak awal. Mereka hanyalah pion-pion bodoh dalam permainan catur yang dirancang oleh seorang grandmaster yang selama ini mereka kira adalah bidak yang tidak berguna. Bu Tiwi tidak berteriak. Dia hanya tertawa. Tawa kering yang menakutkan, tawa orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Salsa, Anindya, Sejahtera, hahaha, namanya, bodoh. Kita yang bodoh. Ren, kita yang bodoh. 24 jam kemudian. Di lounge VVIP First Class Bandara Internasional Incheon, Salsa duduk dengan tenang, menyesap espresso panas. Dia akan kembali ke Jakarta. Park Minjo, asistennya di Seoul, mendekat dengan hormat, membawa tablet. Laporan terakhir, Chairwoman, bisik Minjo. Waktu 24 jam mereka telah habis tepat 1 jam yang lalu. Manajer Park dari Lotte Hotel menelepon. Salsa mengangkat alisnya sedikit, menunggu. Mereka tidak bisa membayar, lanjut Minjo. Mereka mencoba menjual jam tangan dan tas-tas itu ke sesama tamu hotel, tapi tentu saja dihentikan oleh keamanan. Sesuai prosedur, pihak hotel telah menyerahkan mereka berdua ke kepolisian Seoul. Mereka ditahan. Salsa mengangguk pelan. Prosedur yang seharusnya. Mereka memohon, tambah Minjo sedikit ragu. Mereka berteriak-teriak di lobi. Meminta untuk berbicara dengan Anda 1 kali lagi. Mereka memohon ampun. Salsa terdiam sejenak, memandangi landasan pacu di luar jendela. Mereka bilang, lanjut Minjo, mereka akan melakukan apa saja. Mereka akan sujud. Mereka akan... Salsa mengangkat tangannya, menghentikan laporan Minjo. Dia meraih ponsel lamanya, ponsel butut yang layarnya retak itu. Ponsel yang Randy dan Bu Tiwi coba hubungi dalam keputusasaan mereka. Dengan tenang, Salsa menekan tombol daya, dan mematikan ponsel itu. Dia lalu mengambil ponsel pintarnya yang baru, ponsel seorang CEO. Nona, tanya Minjo.
Salsa berdiri. Dia merapikan blazer katunnya yang nyaman namun mahal. Pengumuman boarding untuk penerbangannya ke Jakarta terdengar. Maaf, jawab Salsa, sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. Aku sibuk. Salsa berbalik, berjalan tegap menuju gerbang keberangkatan. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia sibuk memulai hidup barunya, sebagai ratu di istana yang sesungguhnya telah ia bangun sendiri. Pesan moral. Penampilan bisa menipu. Jangan pernah meremehkan orang yang terlihat diam, lemah, dan penurut. Seringkali, orang yang paling sabar adalah perencana yang paling cerdas. Kesombongan dan keserakahan hanya akan membutakan mata, membuatmu jatuh ke dalam perangkap yang kau gali sendiri. Pada akhirnya, orang yang diremehkan itulah yang memegang semua kendali.